hubungan, bisa mematikan perasaan gitu. Bagaimana rasanya ibunya yang dari awal mengandung dia, melahirkan, membesarkan, terus mengajarkan tentang paham-paham agama yang dia yakini, tapi Gideon bisa lepas dan menemukan Islam gitu loh, indahnya Islam. Karena betul serang betul lah kemarin pas pulang tuh. Kenapa? Sama Gideon tuh. Maksudnya belum pernah aku boy selama hidupku mendengar cerita yang betul-betul menemukan gitu nah. Maksudnya kukira dia itu kayak orang tuanya kan ikut-ikut gitu. Keren aja sih dia. Ya awalnya kemarin aku pengen masuk, tapi anjir aku sudah sering aku dengar cerita ini gitu dah. Aku sudah, Tapi masih banyak pertanyaan loh di otakmu masih. enggak, sama pertanyaanku tuh sudah aku jawab, kayak mana kamu ibadah, pancimu itu sampai pancimu kamu bisa nggak? Iya. Karena katanya Aku kemarin kan nanya itu kayak gambaran aja kayak apa aja soal makan. Bisa. bapakmu mabuk kamu masih ikut nggak kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan apa ya yang Tapi paling anjing lah kalau tapi aku bilang. ternyata broken home ya. Ya Keren sih episode kemarin tuh terkait tentang mualafin. nah, itu apa ya, aku Mungkin kita merespon ituin dari kamu yang udah lama oh ya itu, sedangkan aku kan betul-betul baru. Jujur aja aku terkesima. Bahkan aku lepas dari semalam tuh sama Tama kan jalan kan, itu ngobrol itu juga kayak ih, keren namanya gini. Dia aja ada berapa kali Tama itu nanti itu kayak bilang merinding aku ya pas dia ngomong, ada statementnya dia yang memang kayak keren banget sih, maksudnya dia menemukan kayak malu gitu. Nah kita aja apa ya dengan sadar memang ya, kembali lagi di ngasur di jam 12 malam ke atas. Kamu ngomong udah ada opening Lah. Li. Ramadan telah tiba, akhirnya ngasur tibalah, ada Aswin dan Ruhman ngobrol semaunya lah. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Gimana Win, kamu merespon video kemarin? Apa interview lah kalau aku bilang kemarin, lebih ke interview. Aku sama Tama interview si Gideon ya. Nah karena kan biar ada prolog aja bahwa memang Aswin itu yang istilahnya membawa apa Gideon ke sini, jadi sehingga secara tidak langsung jadi tahu orangnya. Terus dia juga anaknya cukup bersahaja gitu loh, sahabat. Jadi berapa kali itu nenggur. Jadi kita juga nggak canggung, nggak sungkan. Apalagi pertama kali kenalan itu dia langsung bilang saya mualaf kak. Dia langsung ngomong, aku ingat itu boy, pas di situ dia bilang kenalan baru dia bilang saya mualaf bang, gitu dia bilang gitu. Tapi aku kayak oh ya udah kita aja gitu. Nah sampai pas kemarin tuh lo bilang todong aja langsung nggak bilang kayak gitu. Iya kayaknya menarik sih bahas tentang mualaf tuh, karena aku nggak pernah punya sebenarnya teman yang mualaf, tapi aku punya teman murtad boy. Iya ya, oke. Tapi kamu dulu yang menanggapi yang sebenarnya udah tahu duluan nih ceritanya. Hal apa yang benar-benar dari cerita Gideon yang sebenarnya belum, aku bilang sih masih banyak yang perlu diulik sebenarnya, yang membuat kamu tuh kayak emang Gideon ini, karena aku garis bawahi karena Aswin juga salah satu alasan Aswin saat itu pokoknya sebagai salah satu tim seleksi yang aku tahu untuk membuat Gideon ini lulus atau enggak, diterima atau enggak dalam sebuah organisasimu kan. Dan salah satu pertimbangannya karena dia mualaf kan, nggak bilang boy, sehingga nggak ada alasan untuk dia nggak diterima. Udah gini, istilah mualaf murtad itu di agama Islam aja kan. Iya. Ya kalau di Kristen biasanya yang keluar dari agama Kristen udah tersesat gitu, kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu bahasa agama kita gitu. Jadi jangan dianggap negatif. Iya. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, aku kenal Gideon itu boy sebenarnya dari 2015-an kalau nggak salah. Oke. Jadi dia dari SMP tuh sudah lihat dia lah. Berarti dia masih kafir tuh kamu udah kenal? Ya, enggak kenal sih. Tahu. Karena di sekolah itu orangnya terbatas banget. Nggak menonjol ya? Kamu walaupun kamu nggak menonjol kan pasti kelihatan boy. Bayangkan aja siswanya tuh satu angkatan tuh cuma 3 kelas. Oke. Habis itu palingan cuma 20 satu kelas. SMP mana dia? Tunas Kelapa. Oh, Stupa dia ya? Stupa tuh. Nah makanya apa ya,
setidak terlihatnya kamu bakal tetap lihat dia, apalagi dia ikut pramuka kan. Jadi ya sering lah aku lihat dia seliweran waktu itu di sekitaran kantor Wardah itu. Apa ya, kalau aku ngomongin tentang Gideon, aku jujur boy, waktu seleksi dia aku nangis. Oke. Aku nangis tuh. Apa ya, karena aku sampai dikasih tahu teman-temanku nggak bisa kayak gitu kak. Lihat pikirannya, bukan lihat cerita hidupnya gitu. Kamu subjektif ya saat itu. Ya hampir Oke. subjektif. Terus Hampir. yang membuat kamu sampai nangis? Ya karena apa ya, kalau dia cerita tentang keberaniannya dia untuk ngambil langkah besar di umur segitu itu luar biasa boy. Itu modal kalau aku sih. 18 tahun ya? Iya Iya kan? Dia kelahiran 2000. ya, itu modal besar tuh waktu itu. Wajar nih orang kalau ngambil keputusan, berarti dia seberani itu. Iya. Bisa seberani itu, sekuat itu, walaupun mungkin landasan pikirannya pada saat itu ya apa yang dia yakini aja. Itu yang bikin aku bertanya juga dalam hatiku, aku subjektif nggak ya, aku milih ini subjektif nggak ya. Syukurnya bukan hanya aku sendirian menyeleksikan, ada banyak gitu anggota yang lain yang juga ngeliatin bahwasannya memang, apalagi ada kakak tingkatnya, kakak sekolahnya waktu itu ngeliatin kalau dia tuh di sekolah begini. Pada akhirnya hal-hal yang sifatnya pribadi itu juga harus kita ulik, karena ini berhubungan dengan organisasi jangka panjang kan, nggak setahun 2 tahun gitu, tapi 5 tahun. Maka dari itu ya kayak gitu-gitu diulik tuh. Apa ya, syukurnya teman-teman sekitarnya support boy, kami juga support, DKD juga support, apa segala ya. Nggak ada tuh istilahnya kami ngolokin sesuatu, kamu nih mualaf, kamu nih baru login apa segala itu. Minim banget, dan memang anaknya easy going aja kalau hal-hal kayak gitu. Tuh. Maka dari itu pada saat aku dengar kalian interview kemarin, aku pengen masuk awalnya kan. Aku makanya perhatikan HP di menit 20, masuk nggak ya? Oh nggak usah deh. Kayaknya kalian sudah ngalir banget. Kalau aku masuk ke dalam justru bakal, bayangkan kamu boy sudah tahu ceritanya. Berkamu, iya kah? Nah itu bakal jadi Paham. jelek banget kalau kelihatannya kan. Maka dari itu aku bilang, aku biarkan aja dah. Toh kalian juga ngalir banget kan ngomongnya kan, nggak apa ya, nggak terbatasi. Nah, kenapa luar biasa boy? Kenapa luar biasa? Pertama ya, maksudnya aku tuh yang paling menarik tuh ceritanya dia tentang dia mimpi. Ya, Kayak gini ya, saat itu ya jujur, aku masih skeptis, kayak nggak mungkin lah, aku nggak percaya 100% dia nggak pernah ngelihat kayak gitu. Tapi ya cukup rasional setelah aku mendalami ceritanya dia memang dari kecil punya keluarga yang kedua orang tuanya juga non muslim satu. Terus ternyata dia menemukan dan tahu itu Ka'bah atau Mekah itu di rumah temannya kan. Rumah temannya itu kayak keren sih. Yang kedua tadi keputusan besar itu. Jadi maksudnya ya kita tahulah seberapa banyak sih orang yang bisa melawan arus, terutama ya kalau di masyarakat sekitar dunia sosial mungkin kita cukup berani lah ya. Banyak lah orang yang berani melawan arus, tapi ini bicaranya tuh luas gitu loh. Bicaranya lebih sempit gitu loh. Dalam lingkupan keluarga. Sampai dia bisa memutuskan, dia izin walaupun ceritanya ya kan, dia cerita di motor. Walaupun dia takut, tapi pada akhirnya dia mengungkapkan. Dan aku pikirkan sih bagaimana aku mencoba, agak cukup kena itu kayak gimana ya rasanya, kayak apa ya, maksudnya gini, pindah agama ini sesuatu hal yang menurutku sakral dan bisa mematikan itu maksudnya bisa mematikan hubungan, bisa mematikan perasaan gitu. Bagaimana rasanya ibunya yang dari awal mengandung dia, melahirkan, membesarkan, terus mengajarkan tentang paham-paham agama yang dia yakini, tapi Gideon bisa lepas dan menemukan Islam gitu loh, indahnya Islam. Hal itu yang membuat aku cukup takjub sampai ngerasa kayaknya akan ada part 2, part 3 gitu loh. Lebih mendalam terkait tentang pertanyaan-pertanyaan ke Gideon, kayak gimana dia ke kehidupan sosial. Dan yang paling cukup menarik itu memang tentang dia ini boy, yang dia dibilangi kamu sama guru agamanya waktu SD praktik. Ya kan, dia bilang, "Alah kamu bohong aja. Nama saya Gideon Pak. Kamu biar latihan praktik sholat kan," kayak gitu. Itu menarik, sangat menarik. Nah, aku di sisi lain juga
apa ya? Memang guru tuh nggak lihat absen nih kan, nggak lihat biodata Iya. kan. Memang Iya. masa sebodoh itu Iya, sih? makanya itu. Entah Gideonnya yang bodoh kan, ada guru yang bodoh, salah satunya aja gitu Iya, kan. iya, iya. Makanya aku bilang, masa sih segitunya Iya, ya? Tapi iya. kalau memang itu yang dia ceritain ya berarti ya udahlah, kita masih Heeh. tinggalnya kita percaya aja dengan hal yang dia dapatkan pada saat SD gitu kan. Tuh, makanya apa Boy ya? Kalau aku, khususnya aku ya waktu di memutuskan memilih dia atau enggak, itu Oke. ada di persimpangan antara rasional atau emosional gitu. Rasionalnya ya butuh enggak aku orang ini. Emosionalnya, wow ceritanya luar biasa nih, bikin aku tergerak hatiku. Kayaknya aku bakal emosional banget dari milih dia deh. Tapi buktinya dia bertahan kok sampai hari ini. Dia di zamanmu sama zamannya Ria. Iya. Oke, oke. Tapi aku ada yang menarik, Win. Sebenarnya yang menarik itu lebih kepada kayak gini. Setelah pertanyaan ini deh, biar aku bisa lebih jelaskan. Kamu orang yang cukup toleran kah dalam berteman, atau ada pakem yang nggak bisa kamu sentuh, atau ya udah kamu plural aja, bisa bebas aja. Contohnya, sendok makan teman kita non muslim, begitu. Karena itu menurut aku ya, aku tuh cukup konsen akan hal itu. Ya, cuman aku sadar bahwa memang sekitarku rata-rata memang udah bodo amat dan nggak ada urusan gitu. Nah, gimana? Aku sering kok dengar cerita itu sama kamu kan, tentang sendok, piring, iya dan apa misalnya dipakai orang. Gimana kamu? Boy, aku dari kecil tuh sudah diajari toleransi luar biasa gitu. Oke. Ini rumahku, seberang rumahku tuh pendeta. Oke. Kamu pernah ke rumahku kan, seberang rumahku tuh iya. pendeta tuh. Persis tuh ya. Iya persis tuh. Dari SD kami tuh selalu dengar mereka nyanyi lagu puji-pujian gitu, Di kayak minggu? gitar. Oke. Minggu malam Senin berarti. Tuh, aku diajarin kalau mau turun jalan naik motor, Matiin. nyalakan di bawah, Iya, tapi jangan depan lupa. gang. Iya, Walaupun aku yakin mereka biasa aja gitu, tapi tuh, ya kan. Habis itu sering diajak ngobrol, makan. Tetanggaku juga bilang, enggak aman kok ini. Gitu. Kami nggak makan babi apa segala. Jadi aman, ya sudah percaya aja. Ya kan. Kalau memang ada keraguan-keraguan di dalam hati kan, istilahnya nggak usah lah. Nah, dari situ sih aku ngerasa bahwasannya, apakah aku cukup toleran dengan orang-orang non Islam gitu. Dari kecil sudah kebiasaan gitu, kayak dia melihara anjing apa segala. Ya kan, kami biasa aja. Walaupun diracun si anjing gitu. Mati. Katanya sih salah satu tetanggaku udah ngeracun, mati anjing itu, namanya Bruno tuh. Aku ingat banget tuh, dia tuh kayak Karena ganggu ribut. teriak gonggong terus kan. Iya, Walaupun iya. dia nggak pernah keluar Boy. Dia lumayan besar lah Bruno tuh. Sekamu mungkin. Kandang lah ya. Nggak di kandang, cuma di rantai aja gitu. Maksudnya anjingnya sebesar aku. Iya. Sekamu Boy, sumpah. Besarnya. Iya, aku makanya benci sama anjing tuh gara-gara dari pertama kali aku lihat anjing lebih besar daripada manusia itu karena aku kecil kan waktu itu. Iya. Lebih besarnya. Akhirnya mati ya anjing itu, katanya diracun salah satu tetangga sih. Itu gosip yang Iya, terkenal. ada konspirasinya. Oke, terus. Iya, walaupun kamu lah tahu kan gang rumahku tuh Iya. Orang-orangnya pun bisa dipilih bisa lah. dipilih. Sangat amat bisa dicurigai dia. Aku yakin orangnya. Betul. Jadi kalau tempatnya Asin itu kan kita kayak masuk, sebenarnya kayak Gang masuk buntu. ruas jalan. Nggak dibilang besar juga, agak gang juga. Room itu kan bisa bilang jalan rumah agak kayak gang loh. Ya. Baru ada gang kecil lagi, habis itu buntu Asin tuh mentok kan. Mentok. Jadi kayak di dalam gang itu kurang lebih mungkin cuma ada sepuluhan rumah lah ya. Iya, 10-an kurang lebih. Jadi 10-an keluarga. maksudnya kita tahu lah maksudnya, tentunya oh ini si ini kayak gitu. Pakai apa kan dia? Aku tahu sih itu katanya diracun itu cerita. Cerita lucu kok. Kayak gitu Boy. Tapi jadi kalau perihal kayak minum bekasnya teman yang non muslim atau makan itu kamu itu sudah terbiasa ya? Bukan masalah terbiasa. Bahkan yang sesama pun aku juga nggak mau mungkin kadang-kadang. Ya kayak apa ya? Kamu pasti kayak sedotan tuh Boy kalau kamu minum, ada kalanya kamu mau balik gitu kan. Ya zaman apalagi zaman SD ya. Kamu ya mungkin sekarang kamu subjektif, kamu anjir orangnya jorok nih nah. Kamu jadi bawanya malas kan. Jadi itu tuh bukan ke agama gitu ya. Iya. Ke kesehatan kalau aku. Iya. Kayak Good. Ya kan. Kalau di rumah ya aku biasa aja gitu.
sudah aku lepas semua lah rasa jijikku apa segala macam. Aku pakai bekas apa itu biasa, tapi beda sama yang di luar. Oke, aku paham. Jadi nggak ada hubungannya sih dengan itu. Soalnya gini, Win, soalnya dia kok lagi ya. Jadi kan kalau aku pribadi kadang tuh kayak ngelihat beberapa temanku lah, teman kita maksudnya. Sama. Itu ngelihat misalkan kebetulan gini, kami punya salah satu teman non muslim juga namanya Prilian Karambe Tito. Tapi tidak mendiskreditkan ya, bukan berarti antipati nih aku nih terhadap teman-teman yang non muslim. Cuman teman-temanku itu sekitarku itu sangat ekstrim gitu nah. Misalkan kayak makan nasi goreng sebungkus pakai sendok tuh. Karena saking magernya pakai sendok yang sama. Kalau jadi gini, perlu aku ini kan dulu ya, underline ya, bahwa ini bukan tentang tidak toleran atau toleran, tapi tentang ketidakbiasaan aja. Nah, aku dari kecil lingkungan sekitarku memang pertemanan gitu hampir semua muslim. Di kelas pun seingatku semuanya muslim waktu SD. SMP apalagi aku MTS. Di SMA aku nggak pernah punya benar-benar teman dekat yang non muslim kecuali Sondak. Jadi aku bisa bilang benar-benar Aprilian Karambe ini salah satu teman non muslimku yang dekat gitu loh. Ya udah jadi bubuan geng. Karena sejauh ini aku nggak pernah tongkrongan itu yang non muslim. Saya nyatu ini ya. Seperti itu. Nah, jadi jadi untuk terlatih kayak bubuhannya kayak pakai sedotan yang sama. Mungkin aku ada sekali dua kali, tapi nggak saat aku kayak enggak gitu nah. Paham nggak? Aku lebih kayak sering enggak gitu nah. Kayak buahnya kan kadang satu sendok tuh. Maaf ya, sendoknya Tito misalkan. Baru bekas buahnya. Bukan aku tidak mempercayai Tito. Terus belum tentu juga Tito setiap hari makan yang haram ya, tapi nggak tahu ada hati kecilku yang kayak aku menghargai temanku yang berbeda dengan aku, tapi caraku menghargai juga aku tidak ingin disentuh dan tidak ingin menyentuh. Contoh misalkan makan di kontrakan. Ya udah lebih baik semua megang satu sendok gitu lah. Ya pada akhirnya nanti misalnya aku cicing it's okay dibanding kayak satu sendok dipakai berganti-gantian. Jadi aku cukup nggak biasa seperti itu gitu. Aku lebih ke kesehatan sih. Aku nggak bisa. Makanya kalau kamu perhatikan kalau minta minuman teman-teman biasanya aku selalu ambil sedotan. Gimana tuh? Terus balik kelihatan gitu. Kalau aku memang nganuin karena nggak terbiasa aja sih. Tapi apakah itu dikategorikan toleransi atau enggak? Nah, makanya aku ingin ke situ nih sekarang nih. Ingin gimana sih kamu ngelihat boy fenomena nggak bisa dipungkiri banyak public figure yang dia itu kayak Desta contohnya Vincent itu kalau saya ingat itu dia bapak ibunya itu beda agama kan, dan justru banyak artis selebriti itu yang sebenarnya beda agama tapi dia bisa membuktikan rukun-rukun aja dan nggak sedikit juga yang gagal gitu. Nah, bagaimana kamu kalau dalam dunia asli ya menyikapi terkait tentang begitu? Maksudnya yang kamu lihat fenomena ini, apakah benar nih muslim ini intoleran terhadap non muslim, atau yang kamu lihat malah faktanya sebenarnya kita tuh biasa aja, tidak memperdebatkan secara berlebihan, tapi faktanya juga masih banyak orang yang kayak tidak mau mengucapkan Natal dan lain-lain. Gimana? Sama kayak itu, aku langsung nyambung ke kayak Natal. Aku juga sering kok nanya dengan teman-temanku, kamu kalau diucapin Natal masalah enggak biasa aja, ya udah dosa. Aku juga nggak minta teman-teman non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri ke aku. Ya kan, maksudku apa ya, itu tuh hal mendasar yang nggak perlu diperdebatkan gitu lah. Bahkan aku yakin dengan cara tidak mengganggu mereka itu jauh sangat amat lebih mencerminkan ketoleransian daripada hanya sekedar mengucapkan setahun sekali. Ya kan, ya kamu kayak enggak, orang ibadah kamu nggak ganggu, kamu nggak ribut, kamu nggak nanya yang nyeleneh, yang konteksnya menjelek-jelekkan, dosa nyenggol-nyenggol hal-hal yang berhubungan dengan agama, itu sudah lebih dari cukup kok dibandingkan seolah-olah apa ya, selamat Idul Fitri itu jadi pakem yang harus disampaikan seolah-olah itu menunjukkan bahwasanya aku toleransi banget sama kamu. Enggak banget. Tapi jadi kamu nggak ada pakem atau kebiasaan kayak teman non, apalagi kamu organisasimu cukup banyak kan, berarti maksudnya cukup luas kan, pasti banyak tuh teman-teman yang berbeda tuh secara agama. Ya itu tadi ya apa ya, kalau mau mengucapkan atas nama organisasi, ya kan, macam mengucapkan atas nama organisasi, semua agama kita ucapkan kok, biasa di IG gitu selamat hari raya, pas pakai flyer terus pamflet yang bisa dibuat. Kalau kamu masih ragu dengan keyakinan dirimu,
akan tergoyahkan apabila kamu ngomong Iya. lebih baik dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, kan juga kamu sering dengar tuh selamat merayakan hari Natal teman-teman non muslimku. Kalimat itu diutak-atik seolah-olah tidak mengucapkan selamat Natal gitu Itu nah. iya Ya kan paham. banyak kan Iya versi yang iya. ya kalau kamu nggak mau nyebut nggak usah. Iya. Toh iya, mereka iya. juga enggak, siapa yang mau marah Iya, coba? iya. Ada kayak mau marah temanmu kalau kamu Iya. udah ucapkan selamat hari Iya, raya iya gitu. sih, Nah. betul. Jadi, lebay sih. Aku justru nganggap orang-orang yang memperdebatkan kayak gitu tuh Iya. terlalu berlebihan gitu. Nah. Tertinggal nggak sih Iya maksudku nanti ada lagi nanti ini Idul Fitri ya? Idul Fitri ini nanti teman-teman non muslim jangankan yang jangankan yang non muslim ya, sesama muslim aja aku nggak pernah minta gitu nah. Bahkan kita skupnya bisa kita kecilkan lagi terkait tentang salam contohnya. Saat kamu menjawab salamnya teman-teman non muslim, sebaiknya jangan dijawab lengkap. Jawab aja waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu aja kan, gitu-gitu. Jadi memang kalau aku nilai ya Win, mungkin sekitarku itu sebenarnya tidak mempengaruhi aku dalam soal toleransi, tapi memang apa yang aku terima saat ini sih, sosial media kah, lebih tepatnya sosial media sih memang. Itu memang kayak kita dipaksa bahwa ya udah kita tuh hanya boleh support yang segolongan. Ya. Meskipun itu sesama muslim, tapi ketika memang sudah berbeda, itu kita seolah-olah dibuat bagaimana ketidak seragaman ini adalah sesuatu yang salah. Kayak contoh deh paling sederhana dari dulu itu kan kita ngerasa tuh bahwa dulu kecil tuh di otakku tuh bukan lagi tentang Muhammadiyah ini organisasi, ini organisasi, tapi bicara tentang kayak Islam itu terbagi dua. Nggak bisa dipungkiri, apalagi aku dari kampung kan. Sampai akhirnya ternyata ini cuma organisasi toh, kita juga bebas memilih. Dan kalau berdasarkan hadis juga kan lebih baik pilih yang lebih banyak kan, berarti kan pemerintah seperti itu. Dan it's okay juga. Tapi memang nggak bisa dipungkiri fenomena terkait tentang perbedaan agama. Kalau kita kaitkan banyak banget sih, kayak misalnya bisa ke hubungan asmara dan lain-lain. Itu memang hal yang masih tabu menurutku, hal yang belum. Makanya kata orang lo, kamu kayak gini, ada jokes kayak gini. Kalau kamu mau memperjuangin tentang ganja, memperjuangin LGBT, perjuangin aja dulu tentang nikah agama, beda agama. Nah kalau perjuanganmu sudah bisa itu, baru kamu bisa bicara tentang LGBT, kamu bisa bicara tentang yang lain-lainnya begitu. Yang lebih sensitif. Ya iya sih Boy, kayak kamu ngomong tentang pakem-pakem yang kamu bawa dari kampung dengan apa yang kamu lihat. Beda dengan aku punya 2 teman Hindu kalau nggak salah. Satu Buddha. Yang Hindu pun sudah masuk Muslim juga ada. Teman kita juga. Ya kan? Aku udah gitu kalau satu itu. Tiba-tiba kepikiran itu. Aku udah gitu satu orang itu Cilibab tuh. Cilibab. Tuh. Ya gitu-gitu. Ya kayak mereka memperlihatkan bentuk berdoanya lah apa segala tuh. Berarti itu SMP tuh. Anjay ada yang begini dah. Ada. Kalau Buddha kayak apa? Aku lupa dia. Apa kalau pokoknya ada cara diam kayak gitu sambil baca sesuatu. Nah itu aku kalau Islam Katolik Kristen kan cukup biasa lah kita lihat lah. Karena itu walaupun dia lebih taat kalau dalam makan dibanding kita dalam baca doa. Iya kan agak lama kan biasanya tuh. Nggak kayak gitu kan. Udah tau kan lama kan dari teman gue. Yang Hindu tuh. Enggak yang Kristen. Yang penting dia ngomong biasa kan. Sondak doa ya. Dia selalu dia ngomong aja susah ungkap aja gitu kan. Doa tanda. Tuh. Ya jauh itu sondak. Ya kayak gitu. Oke. Jadi tentang fenomena kayak banyak juga kok temanku yang murtad deh Win sekarang Win. Ada. Gimana respon orang sekitar atau respon? Ya pasti dicemooh lah rata-rata. Oh gitu ya. Kalau aku lihat temanku yang satu orang sih. Itu dicemooh banget. Ada yang satu orang juga kamu kenal juga kan? Itu is okay aja kan? Bu, kayaknya enggak ada yang paling bicara di belakang. Oh, dua orang. Kalau yang satunya sudah aman. Iya. Kalau yang satunya nih memang karena memang sulit kan kalau memang udah atas dasar cinta kan. Oke, lanjut. Yang pertama ya. Oke. Kenapa yang pertama ini dicemooh banget Boy? Dulu Muslim. Oke. Jilbab panjang. Wow. Iya, jilbab panjang.
konotasinya jilbab panjang sudah taat banget. Iya, iya, iya. Dan memang taat banget. Sering pengajian dan lain sebagainya apa segala. Ketemu laki-laki yang beda agama sama dia, akhirnya dia murtad pindah agama. Temen SMP, kuliah apa? SMP. Oke, oke. SMP. Iya. Pindah agama ya? Pindah agama. Katolik. Lupa aku pokoknya pindah agama. Tuh. Karena ya tadi framingnya yang di awal demikian gitu, nah pada akhirnya switch. Enggak, soalnya gini Win, selalu kamu jelasin yang kedua ya. Soal gini, aku jujur ya, pertama kali aku nanya ke Gideon kemarin, Gideon tuh langsung bilang, kayak disclaimer dulu ya, aku tuh pindah bukan karena pasangan. Ya. Karena menurut aku, itu bukan hal yang salah. Pertama, maksudnya bukan, ya mungkin salah. Tapi maksudnya, aku bisa mentolerir gitu loh. Kalaupun kamu pindah karena pasanganmu, menurutku itu nggak masalah. Menurutku ya. Karena kan itu alasanmu berpindah. Yang penting bukan, maksudnya alasan berpindah orang kan beda-beda nih. Terserah aja. Maksudnya aku membebaskan aja. Itu bagian dari kebebasan kita gitu loh. Maksudnya jangan sampai terkungkung. Tapi kenapa dibahas itu aku belum nggak kayak, emang kenapa sih? Ya. Oh baru aku sadar, oh iya memang banyak sekali orang yang karena pasangan, karena cinta, karena biar sama aja dengan pasangannya, jadi memutuskan untuk pindah agama kan. Walaupun pada akhirnya yang berpindah agama pun tidak menjalani rutinitas agamanya. Contoh apalagi yang Kristen atau Katolik misalnya, atau yang non Muslim pindah ke Muslim, kebanyakan itu ya sekedar untuk memenuhi syarat aja administratif. Tapi pada saat di lapangan juga nggak menjalanin kok. Karena aku banyak mendapatkan gitu. Makanya aku bilang, aku sempat kayak cukup terganggu dengan kayak seolah-olah dia nggak bebas gitu loh dalam memutuskan pindah Muslim karena alasan apapun. Karena menurutku apapun alasannya saat dia memutuskan untuk berpindah, yaitu haknya dia. Itu kan udah bicara tentang dia dengan sang pencipta ya. Kita nggak ada urusan, kita nggak punya hak untuk kita mengkritik dia. Bahkan kita nggak punya hak untuk kayak bilang, kamu nggak baik tuh, nggak benar. Makanya aku lebih penasaran terkait tentang pengalaman teman yang berpindah murtad ini, Win. Karena aku nggak punya nih. Kalau artis kan jelas nih, ya pasti dibully. ya. Gitu. Karena ada dua kan, satunya yang ini, yang yang kedua yang awalnya dia non muslim karena ada sebuah kejadian akhirnya berpindah kembali lagi ke agama asalnya. Kalau alasannya sederhana, nggak ada yang bimbing. Waduh. Nggak ada yang bimbing. Berarti emang hebat Gideon, Boy. Gara-gara nggak ada bimbing. Ya, dibimbing sama ke kotak hitam aja dia. Ya. Jadi alasannya waktu itu jelas banget kenapa dia memutuskan kembali ke agama awalnya gitu, karena nggak ada yang bimbing. Yang kedua apa ya? Siapa lagi yang mau mendoakan ibu nanti kalau sudah nggak ada apa segala ya. Padahal waktu itu aku lihat dia cukup taat gitu. Dia nyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Islam apa segala, mendidik. Aku 3 tahun yang lalu tuh aku pernah nelpon dia tuh, dia nangis tuh juga menceritakan tentang apa yang terjadi apa segala. Itu awal-awalnya. Dan akhirnya ketemu lagi sekitar 2 bulan yang lalu. Udah tegas memutuskan berpindah. Oh ya sudah lama tegas. Udah lama ya. Sudah lama pindahnya cukup cepat itu setelah ini selesai. Kejadian ini bla 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 akhirnya dia langsung pindah. Tapi kan kalau itu kan memang dari non muslim ke muslim ke non muslim lagi nih, karena memang ada fenomena yang yang memang berat lah ya untuk dia kalau misalnya masih di muslim. Tapi justru yang menarik gimana Win terkait yang murtad ini. Maksudnya? Memang ngeri banget ya, kayak kamu bilang kan dicemooh ya. Iya. Kita dikira sengeri apa gitu. Ya dicibir di lingkungan. Bahkan teman-temanku nggak mau temenan sama dia. Wow. Aku lihat banget tuh. Kebetulan satu kelas, waktu SMP. Kelas 1 dan 3-nya nggak usah lah. Ngumpul nggak mau lagi. Nggak usah diajak ke kelas. Tuh, itu memori SMA kelas 2 terakhir, Boy. Waktu itu kami masih sering ngumpul-ngumpul. Tuh. Dan akhirnya ide nikahnya cepat juga, Boy. Oh, iya. Aku baru iya. Jadi SMA kelas 2 tuh satu kelas 2 sudah nikah tuh. Oh. Kayak NBA sih, anjay, NBA, Cok. Aduh. Tuh. Susah kalau tuh. itu. Makanya kompleks, Boy. Dia tuh apa ya? Memenuhi syarat sempurna untuk dihina gitu dah. Aduh. Bagi beberapa orang. Iya ya. Sudah dulunya terlalu banget, banget. Iya. NBA lagi. Kena kamu semua.
apa ya, di zaman itu memang masih hantu-hantunya lah untuk menghina-hina yang begituan tuh. Kayak seolah-olah musuh bersama ya. Iya tuh, apa ya, jadi Kita dikonklusi kali ya. ya kesimpulanku sederhana sih Boy tentang apa ya, melihat fenomena sebelum konklusi ya, kayak Iya. kamu ada lah teman-teman kita yang bapaknya agamanya A, ibunya B, akhirnya anaknya tuh kebingungan gitu. Enggak, bisa kamu spill nggak? Udah sebut nama, ada nggak kira-kira yang aku kenal kamu kenal? Karena aku siapa tahu aku Nggak lupa ada nih. sih. Nggak ada kan? Nggak ada. Aku di SMP sih. Aku ingat betul dia. Ya jadi ya nikah Maksudnya kayak karena pindah agama karena mau nikah aja. Oke. Walaupun di Islam kan kalau mau pindah agama ke Islam harus berdasarkan keyakinan hati. Iya. Keyakinan hati, tapi selalu ada unsur-unsur yang kita nggak bisa tebak lah, kayak Iya, mau iya, nikah betul. dan sebagainya. Aku tutup mata dengan hal kayak gitulah. Ya pada akhirnya berhasil. Anaknya kebingungan. Tapi juga ada salah satu kakak pramukaku gitu yang istrinya Islam, habis itu mualafkan suaminya, dan sekarang jadi taat banget gitu. Oh. Taat banget. Dan aku Tapi belum jadi ustadz kan? belum. Kalau jadi ustadz kayak Felixson nanti. Miau. Terus. Mirip-mirip sih. Agak-agak gitu juga. Agak-agak Felix sih. Iya. Ya, Harus bawa orang kan maksudnya. barang nggak orang cuaks. Terus? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Aku syukurnya sih Boy. Contoh-contoh orang pindah agama, orang tuanya A, B, beda agama, dari kecil gini-gini tuh ngebuat aku apa ya? Nggak kaku nggak sih dalam bersikap? Keyakinan tuh diyakini, bukan diperdebatkan. Jadi ya kan? Ini juga keyakinan beragama, makanya diyakini aja. Nggak asing banget tuh. Ya kan? Kamu nggak selesai Boy, kamu Nggak selesai. Nggak usah selevel ustadz lah maksudku untuk bicara itu. Yang penting kamu nggak gatuk, nggak ganggu agama orang lah. Ya kan, kalau kamu mau bicara tentang agama yang paling benar ya bicara aja di tempat ibadahmu gitu, jangan di ruang publik. Ya kan? Dia orang-orang yang sepakat sama kamu kan. Iya. Tapi kalau dia pengen tahu sebuah kebenaran ya sampaikan aja. Toh nggak penting sih aku untuk memperdebatkan hal kayak gitu. Iya. Kayaknya di zaman-zaman SMP kita pernah deh kayak gitu yang di Facebook gitu banget. Kalau itu kesimpulanku sih Boy. Kalau aku dikit aja, memang pada intinya ya perihal agama keyakinan itu adalah hak prerogatif Ya. setiap manusia ya. Jadi ya biar aja dia berjalan atas haknya sendiri sih, itu aja. Karena mau alasannya karena cinta atau alasannya karena dia menemukan atau bahkan kayak cerita Gideon episode kemarin itu yang benar-benar aku takjub banget, itu ya pilihan sih, maksudnya nggak semua orang juga dapat keberkahan itu kan. Ya semoga Gideon terus mualaf sih, maksudnya stay pada muslim. Ini itu aja. Jadi masih kecil, masih 6 tahun. Iya, Boy. masih 6 tahun dosanya. Nah, ya udah.